Perseteruan antara Nikita Mirzani dan pengusaha klinik kecantikan, Dr. Reza Gladys, kembali memanas. Ya, setelah sempat mencabut gugatan Wan Prestasi sebelumnya, Nikita Mirzani kini melayangkan serangan baru berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak kalah fantastis, kali ini tuntutan ganti rugi yang dilayangkan disebut-sebut mencapai 244 miliar rupiah. Sebagai informasi, gugatan PMH yang didaftarkan bersama asistennya, Ismail Marzuki ini ditujukan kepada Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid. Gugatan ini merupakan tindak lanjut dari masalah review produk skincare yang berujung pada kasus pidana. Ya, gugatan perdata ini tentu akan menjadi babak baru yang sengit, di mana Nikita Mirzani kembali berjuang untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang diklaimnya senilai ratusan miliar rupiah. Untuk mengetahui beberapa poin utama dari gugatan PMH yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, maka inilah 5 poin gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dan Bah Mufid versi Cumi Top 5. Drama hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memasuki babak baru. Ya, setelah sebelumnya sempat mengajukan gugatan Wan Prestasi senilai ratusan miliar dan kemudian mencabutnya, Nikita kini resmi mengganti strategi gugatan menjadi perbuatan melawan hukum atau PMH. Kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau on remitted dat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Perlu saya pertegaskan ya bahwa ini bukan gugatan Wan Prestasi, ya. Langkah ini dilihat sebagai manuver hukum yang lebih agresif oleh pihak Nikita. Gugatan PMH diajukan karena dasar hukumnya lebih luas. Gugatan ini tidak hanya fokus pada ingkar janji, tetapi juga mencakup semua kerugian, baik material maupun imaterial yang timbul akibat perbuatan merugikan pihak lain. Pergantian jenis gugatan ini menunjukkan keseriusan Nikita Mirzani untuk mengusut tuntas kerugian yang ia alami. Terkait masalah Wan Prestasi itu, kebetulan bukan kami yang pegang, ya. Itu masih dulu dipegang sama Bang Fahmi. Nah, setelah Bang Fahmi sakit, kemudian Ibu Nikita meminta kami, ya kantor kami untuk menangani itu perkara itu. Ya, tapi setelah sampai di kantor ini perkara, kami bersama tim ini melakukan analisis ya. Sebentar nanti masuk ke pertanyaannya Anda. Kita melakukan analisis, kami menemukan ya bahwa ternyata dalam perkara ini tidak ditemukan perbuatan Wan Prestasi. Ya, ini menurut pandangan kami ya. Tapi kalau menurut Bang Fahmi kemarin, saya tidak bisa karena kalau pengacara itu kita sama sekali tidak boleh ikut campur pekerjaan pengacara lain. Karena itu diikat dengan kode etik ya, itu tidak boleh sama sekali. Tuntutan PMH ini dapat dikatakan menjadi senjata baru untuk memperjuangkan kompensasi atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan mencari nafkah yang diklaim disebabkan oleh Reza Gladys dan suaminya. Untuk itu Nikita pun menyatakan sudah menyiapkan berbagai bukti untuk laporannya itu. Namanya penggugat itu, maka dia punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, terkait gugatan ini, bahwa sebelum kami ajukan itu, kami sudah persiapkan semua bukti-bukti ya. Nikita Mirzani diketahui resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan tuntutan ganti rugi yang nilainya sangat fantastis yakni sebesar 244 miliar rupiah. Ya, tentu gugatan dengan nilai yang mencengangkan ini menegaskan keseriusan Nikita Mirzani untuk memperjuangkan keadilan di mata hukum,
sekaligus memberi tekanan besar kepada pihak Reza Gladys. Dengan terdaftarnya gugatan TMH ini, publik menanti bagaimana kelanjutan drama hukum yang melibatkan tuntutan ganti rugi terbesar di kalangan selebriti ini akan bergulir di pengadilan. Di dalam hubungan keperdataan itu ada dua kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu, ya kan, setelah diselesaikan prestasinya, kemudian ada laporan polisi, ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali. Itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini, ya kan? Kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain pendapatannya, baik itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung. Ada kerugian material ya, yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar. Ya, itu pokok poinnya ya, gugatan itu. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH senilai 244 miliar rupiah yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid ternyata berlandaskan pada satu poin utama, yakni pembatalan perjanjian secara sepihak. Perjanjian yang dimaksud adalah kerjasama review produk skincare yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak, di mana pihak Nikita Mirzani mengklaim bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak oleh para tergugat tidak hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar yang meluas, menjadikannya bukti kuat untuk gugatan TMH. Pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam ini konteks perdata ya. Sebelum ada hukum tertulis itu, yang ada adalah hukum tidak tertulis ya. Artinya perjanjian itu sebelum ada perjanjian tertulis itu sudah ada namanya perjanjian tidak tertulis ya. Nah, perjanjian itu tidak tertulis itu dianggap sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang perjanjian tidak tertulis itu memenuhi syarat sahnya satu perjanjian. Dan kedua, berkembangnya memang zaman sekarang itu memang ada aturan-aturan yang mengatur bahwa perjanjian tidak tertulis itu ya tidak dibenarkan ketika ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Contoh misalnya perjanjian terhadap tenaga kerja ya, itu tidak boleh secara lisan, karena itu diharuskan secara tertulis. Kedua, contoh lagi perjanjian misalnya pembelian tanah atau properti, ya kan, itu juga tidak bisa secara lisan, karena itu diatur dalam undang-undang bahwa itu tidak boleh secara lisan. Tapi sepanjang tidak ada aturan yang mengatur larangan perjanjian tertulis itu sah. Dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUH Perdata ya. Sepanjang itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, itu sah saja, tidak ada masalah itu. Mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan.
Gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi fantastis sebesar 244 miliar rupiah tersebut diketahui akan disidangkan perdana pada Rabu, 8 Oktober 2025. Jadwal ini menjadi penanda keseriusan Nikita Mirzani untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ia klaim derita akibat pembatalan perjanjian sepihak dan penggunaan instrumen hukum pidana oleh pihak tergugat. Ya, dengan ditetapkannya tanggal sidang perdana ini, publik akan segera menyaksikan pertarungan hukum sengit yang melibatkan tuntutan ganti rugi terbesar di kalangan selebriti Indonesia. Untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya yakin bebas. Karena kita kan istilahnya pengacara itu yang harus yakin. Karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kita. Ya kalau saya menjadi pengacara, terutama sekarang pengacara Nikita Mirzani, ya saya yakin. Berdasarkan fakta. Bebas, saya yakin berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kita hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga dari dakwaan. Ya saya yakin bebas. Sebelum Desember lah harus bebas. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH senilai fantastis 244 miliar rupiah yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dan Atobah Mufid memicu perdebatan di kalangan praktisi hukum, terutama karena Nikita sebelumnya mencabut gugatan Wan Prestasi. Ya, praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang menilai bahwa Nikita memiliki hak untuk melayangkan gugatan terutama jika mengalami kerugian. Ia pun lebih setuju jika Nikita melayangkan gugatan PMH dibandingkan Wan Prestasi yang menurutnya keliru. Setiap warga negara mempunyai hak untuk minta perlindungan, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang peristiwa yang dia rasakan, yang dia alami, yang mengakibatkan menurut yang bersangkutan menimbulkan kerugian baik moral maupun material. Kalau dikatakan nih Wan Prestasi yang mana? Saya juga bingung. Lebih bagus dikatakan sama dia adalah PMH atau PMH enggak? Perbuatan melawan hukum, berbeda. Wan Prestasi ini kan berarti kesepakatan antar pihak tentang suatu ikatan perjanjian yang mana tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau bahasa hukumnya itu ingkar janji. Itu namanya Wan Prestasi. Nah sekarang kalau sesuatu yang dilakukan itu ya bertentangan dengan akidah hukum dan berbau pidana, itu udah jelas Wan Prestasi itu gugur, nggak bisa berlaku. Biar kalian tahu semua itu media ya. Jadi sesuatu yang berbau pidana itu tidak bisa diajukan jadi Wan Prestasi. Berarti didahulukan hukum pidananya. Nah, hemat saya, saran saya sebaiknya dilakukan saja nanti setelah adanya putusan. Kalaupun mau dilakukan tuh gugatan tuh lebih bagus dilakukan dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu berarti kita meminta ada dua hal. Satu dibuktikan dan satu kita minta kepastian kepada pihak pengadilan bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Nggak usah memaksa atau menjustis lawan kita itu bahwa dia tuh telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu malah absurd nanti. Dengan meminta kepada hakim pengadilan bahwa apa yang saya lakukan itu betul, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa yang itu salah. Baru dilakukan langkah-langkah berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.